Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh MC Ibu Nina Danang. Yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Jati Cempaka, yang terhormat Bapak Kodi sebagai Ketua Panitia Pemilihan, yang terhormat Bapak Lukito sebagai sesepuh kita, Bapak RW yang lama yang masih terus aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan di sini visi dan misi yang akan saya lakukan nanti kalau saya terpilih menjadi Ketua RW 07 Antilop Maju Kelurahan Jati Cempaka sebagai berikut. Visi: menjadikan RW unggulan, maju dan mandiri, bebas dari banjir melalui pembangunan dan perbaikan lingkungan yang melibatkan peran serta seluruh warga, yaitu ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja, ibu-ibu PKK, security, dengan sasaran mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, asri, sehat, sehat balita, sehat remaja, sehat lansia, aman, nyaman, tertib, pengaturan para pedagang yang diatur dengan rapi dan bebas dari banjir, dan menjadi tempat wisata yang indah. Misi: mengajak, merangkul, mempersatukan, dan mengoptimalkan seluruh komponen masyarakat yang berada di RW 07 untuk bersama-sama bersatu membangun lingkungan RW 07, melaksanakan program bebas banjir, meningkatkan kesehatan balita, remaja, dan lansia. 2. Memberikan kenyamanan, ketertiban, keharmonisan, dan ketenangan bagi seluruh warga RW 07 yang berada di komplek perumahan Antilop Maju ini. 3. Memajukan kegiatan PKK dan Karang Taruna. 4. Menyantuni anak-anak yatim dan janda-janda yang tidak mampu. 5. Mendukung program pemerintah yang dapat memberikan nilai kesejahteraan bagi warga dan lingkungan di RW 07. Untuk jangka pendek, yaitu 0 sampai 1 tahun ini. Pertama, melaksanakan program bebas banjir. 2. Memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh PUPR Pusat dalam rangka mengalihkan deras air saat hujan. Saat hujan turun, sehingga meminimalkan deras air yang semula mengalir ke perumahan Antilop Maju dari Jalan Wadas Raya diarahkan ke crossing Jalan Raya Anugrah, ke bawah Jalan Tol Japek, lanjut ke perumahan Permata Timur, lanjut ke kali BKT atau banjir kanal timur. Itu yang sudah dilakukan oleh PUPR Pusat. Kita akan terus memantau sampai di mana pekerjaannya dan sampai di mana hasilnya. Kami akan terus berkoordinasi dengan Pak Lurah, dengan PUPR, dengan Dinas Bimantara, Bina Marga dan Tata Air. Artinya, kita tidak tinggal diam. Apapun yang dilaksanakan oleh PUPR di luar kita akan kita pantau demi kebaikan lingkungan kita dan demi bebas banjir. Kalau PUPR bisa mengerjakan gorong-gorong yang ada
dari Wadas ke kolong jembatan jalan tol hingga ke Permata Timur. Nanti untuk tahun selanjutnya kita akan minta untuk bisa juga mengerjakan gorong-gorong yang ada di samping rumah sakit klinik Laun supaya dijebol seperti yang telah dilakukannya di Wadas. Itu untuk tahap 1 sampai dengan 3 tahun. Tapi untuk tahap pertama yang akan kita lakukan dalam hal bebas banjir, kita akan mandiri. Mandiri artinya kita seluruh warga RT 01 sampai dengan RT 21 harus bersatu tanpa terkecuali. Ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, PKK, security, kita bersatu berupaya agar lingkungan kita bebas dari banjir. Nah, untuk itu kita akan melaksanakan pertama-tama adalah program banjir. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, yaitu setiap rumah akan masing-masing menyiapkan biofori penyerapan air. Satu rumah akan membuat 4 biofori penyerapan yang dalamnya 1 meter. Artinya setiap rumah bisa mempunyai 4 meter dalamnya air yang akan masuk pada waktu hujan. Bayangkan, kalau satu rumah saja sudah 4 meter, kalau 800, kalau tadi sudah 800 sekian kakak dikalikan 4, berapa ribu meter air akan masuk ke dalam serapan. Itu Pak, jadi kita yang dikerjakan oleh PUPR, terus mereka kerjakan kita pantau, tapi kita akan kerjakan sendiri bersama-sama supaya wilayah kita bebas dari banjir, kelurahan bebas dari banjir. Ya, kita akan selain warga kita sendiri, kita akan berkoordinasi dengan RW yang ada di sekeliling kita. Artinya air itu datangnya dari atas, dari RW 02, dari RW 01 atau berapa ya? Aku kurang hafal katanya. 3, ya benar 3. Dari atas itu turun semua ke tempat kita. Kami akan berkoordinasi, mengajak mereka juga untuk bisa bikin biofori. Kenapa? Supaya air itu diserap oleh mereka, tidak jatuh ke tempat kita. Akan kami lakukan dalam 0 sampai 1 tahun ini. Insya Allah komplek kita akan bebas banjir. Itu ya. Kedua, menjaga air buaran, artinya air sungai yang ada di kita selalu bersih dari kotoran maupun sampah. Kalau kemarin kita lihat kotoran banyak, sampah-sampah banyak, insya Allah kalau saya menjadi ketua RW 07 tidak akan terjadi seperti begitu. Air sungai bersih tanpa ada kotoran, daun maupun sampah-sampah. Begitu juga jalan-jalan harus bersih, tidak ada daun-daun pohon yang jatuh ke bawah. Karena Bapak, dengan kita membuat biofori, semua kotoran daun-daun yang dari pohon, dari sampah-sampah masak itu nanti bisa dimasukkan ke dalam biofori, akan menjadi pupuk yang nanti akan membuat lingkungan kita ini asri. Pupuk-pupuk itu banyak manfaatnya biofori itu. Pupuk-pupuk itu akan kita tanam berbagai macam tanaman yang hasilnya bisa dimakan sendiri oleh warga dan bisa dijual. Antara lain kita tanam daun bawang. Bawang 1 bonggol kita tanam akan menjadi beribu-ribu bawang. Akan kita pakai di di pasar, akan kita jual, dan semua lingkungan akan menjadi asri. Ya, terus udah gitu, jalan-jalan protokol jelas. Semua jalan akan kami lihat, mana yang tidak baik akan kita cepat-cepat betulkan. Lampu-lampu akan kita lihat, mana yang tidak terang menurut warga. Ini kurang terang, akan kita lakukan. Jadi, ya, makasih. Yang sudah kami lakukan pada waktu kami jadi ketua PKK RW 07 adalah
maju PKK. Yang tadinya jumlah PKK hanya 50, sekarang sudah menjadi 100 anggota PKK. Kedua, Balita Posyandu yang sudah jalan. Dengan adanya Posyandu, dengan pemberian vitamin-vitamin, pemeriksaan akan tetap kita majukan supaya bayi-bayi balita tetap sehat. Karang Taruna yang selama ini mungkin terhenti, kami sudah koordinasikan untuk segera dibangkitkan kembali supaya Karang Taruna itu adalah pemuda-pemuda yang akan membantu kita ibu-ibu dan seluruh warga dalam segi apapun, mereka siap membantu. Ketiga, memajukan PAUD Seroja yang selama ini ada, tapi kelihatannya mungkin sudah maju, tapi akan kami bikin lebih maju lagi. Ketiga, memajukan bank sampah yang selama ini ada di RW 07 yang sudah berjalan dengan jumlah anggotanya 70 orang dari RT 1 sampai RT 21, membuat nanti lingkungan kita bebas dari sampah. Dan pembinaan security. Baik. Oh iya, baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Lukito. Akan saya jawab. Biopori itu tidak memerlukan banyak lahan. Tidak juga memerlukan di halaman rumah bapak-bapak atau ibu-ibu yang katanya sudah tertutup oleh keramik. Jadi kita bisa buat biopori misalnya di depan rumah kita, di jalan depan rumah kita, nanti dibor. Ada alat bornya kurang lebih 10 cm lebarnya. Satu rumah ada 4, 10 cm lebarnya, dalamnya 1 meter. Satu rumah ada 4, setiap rumah ada 4. Tapi kalau misalnya rumah-rumah itu atau warga ingin mempunyai biopori lebih banyak, silahkan, itu lebih baik. Tapi kami tidak menganjurkan banyak karena kalau 4 hanya cukup dengan 1 paralon. Artinya paralon itu 4 meter. Nanti dipotong menjadi 4, semeter, dimasukkan. Itu nanti setiap warga menyiapkan biopori. Kita nanti seluruh RT bersatu. Jadi RT masing-masing mengerjakan masing-masing RT-nya membuat biopori. RT 1 membuat, RT 2 nanti dikoordinir oleh ketua RT. Ya, itu mudah sekali Pak. Artinya tidak makan lahan. Nanti itu air akan diserap masuk ke dalam. Selain biopori, termasuk di jalan-jalan di pinggir kali, itu nanti akan kami buat. Artinya ada jaraknya. Ya. Selain biopori, ada lagi yang lebih besar, yaitu super biopori atau jumbo biopori. Kita akan buat juga Pak, super maupun jumbo. Tapi mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Itu tidak akan artinya tidak akan seperti 4 tidak. Tapi kami akan buat di jalan-jalan protokol super dan jumbo. Nah, untuk bapak-bapak ketahui bahwa ada juga sumur penyerapan. Artinya seperti jalan kanal. Itu yang setiap saat hujan banjir udah langganannya. Tenang aja, RT 3. Insya Allah, jika dengan biopori super maupun jumbo, akan kami buatkan sumur penyerapan yang akan menampung air yang jatuh ke RT 03. Ya, begitu juga nanti mungkin di dalam kali, ya Pak, akan kami buat sumur atau lubang penyerapan air. Jadi selain untuk menyerap air yang datang, nanti pada waktu musim kemarau kita tidak kekurangan air.
Tidak ada warga kita yang kurang air. Karena apa? Karena air sudah kita tampung pada waktu hujan. Itu Pak. Mudah-mudahan dengan bioforest ini jalan, lingkungan kita akan asli. Ibu-ibu turun tangan. Bagaimana itu pupuk atau hasil dari bioforest ditanam menjadi tanaman yang bisa kita makan dan bisa kita jual, meningkatkan pendapatan daripada ibu-ibu dan warga. Tugas dan fungsi Ketua RW. Tugas Ketua RW adalah melayani kebutuhan seluruh warganya mengenai surat-surat ataupun yang lainnya, mempersatukan warga agar hidup bersatu, nyaman, bertetangga, aman dan harmonis, melaksanakan, memberi. Bagaimana kita memberi supaya lingkungan ini maju dan bebas dari banjir untuk kepentingan seluruh warga dan kepentingan lingkungan. Jadi tugas itu adalah tugas mulia yang akan saya lakukan nanti tanpa pamrih, dengan segala keikhlasan dan niat saya hanya Allah yang tahu. Jadi kalau saya kerjakan nanti adalah mudah-mudahan Allah menerima saya, menerima pekerjaan saya sebagai amal ibadah saya. Amin. Fungsinya, yaitu fungsinya mempersatukan seluruh warga, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, PKK, security. Bagaimana security? Harus tetap menjaga keamanan. Walaupun security ada di bawah RT, tapi kita tetap membina agar keamanan tetap selalu ada di lingkungan kita. Itu fungsinya, mempersatukan, membuat RW ini menjadi keluarga sendiri, tidak masing-masing. Siapa yang susah kita bantu, anak yatim kita bantu, janda-janda yang miskin kita bantu. Mari kita bersama-sama mempersatukan seluruh warga agar kita hidup nyaman dan harmonis. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Bapak Yantarian atas pertanyaannya. Bapak tahu Pak Tarian, dengan kita membangun biofori, kita akan mempunyai kompos untuk tanaman, ya. Setiap 2 minggu sekali, setiap hari ibu-ibu sampahnya dimasukkan ke dalam biofori. Tuh yang di jalanan Pak Min, daun-daun yang di lapangan, masukkan semua kotorannya ke biofori. 2 minggu itu sudah menjadi pupuk. Kita angkat, tugas ibu-ibu mengangkat. Setelah itu kita tanam dengan beberapa tanaman. Misalnya kita tanam dulu tanaman yang menghasilkan, seperti tadi contohnya bawang merah, bawang putih. Kita tanam di dalam bag-bag atau pot-pot yang kecil-kecil. Kita tanam satu persatu. Udah? Iya, paham itu? Paham. Sekarang dari mana dananya, Bu? Dananya itu adalah, makanya saya bilang kita harus bersatu, ya. Dana RW ada, tapi mungkin kita pakai juga. Dana PKK ada, kita pakai. Nah, di sini perlunya kita warga dan seluruhnya kita bekerja sama. Kalau ingin kita lingkungan kita bersih, nyaman dan bebas dari banjir dan menjadi wisata, itu nanti pohon-pohonnya nggak usah ditanam di tanah, Pak. Nggak perlu tanah
Itu pot-pot nanti digantung-gantung Pak, digantung di pagar, digantung di jembatan, ya. Nggak perlu tanah-tanah banyak-banyak. Nanti akan Bapak lihat sendiri. Kita akan menjadi RW wisata yang akan dikunjungi oleh beberapa pihak. Itu tujuan kita, tujuan akhir kita. Iya, terima kasih Bu. Ya.